Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita awali pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita masih belajar dari rumah. Tetapi meskipun begitu, kita harus tetap semangat dan tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, kalian mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual. Yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Anak-anak, tahukah kalian apa itu globalisasi? Perkembangan teknologi dan informasi, kemudahan transportasi, kerjasama internasional, dan perekonomian terbuka memicu dan memacu terjadinya globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses yang mendunia yang dialami oleh penduduk dunia. Adanya globalisasi memunculkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak globalisasi banyak ditemukan di lingkungan sekitar kita. Anak-anak, bagaimana ya bentuk kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN? Iya, globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka. Produk Indonesia juga bisa kita temui di negara lain, misalnya batik. Karena perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah kita temui di negara lain. Anak-anak, mari kita simak kerjasama antara negara-negara ASEAN dalam penjelasan berikut ini. Hari ini kita membahas kerjasama antar negara-negara Asia Tenggara. Latar belakang adanya kerjasama antar negara di Asia Tenggara diawali adanya konflik Perang Vietnam, juga konflik kepentingan antar negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia yang berebut budaya dan keseniannya. Awal terbentuknya ASEAN ialah dengan adanya Deklarasi ASEAN atau yang lebih dikenal dengan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok yang diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri dari wilayah Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Kemudian, 5 negara lain menyusul menjadi anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam pada 8 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, disusul Myanmar dan Laos pada tanggal 23 Juli 1997, terakhir Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Nah, anak-anak, bagaimana bentuk kerjasama anggota ASEAN? Hebat bukan? Nah, selanjutnya, bacalah artikel bentuk kerjasama negara anggota ASEAN, kemudian jawab pertanyaan pada lembar LKPD yang telah tersedia. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, berikut ini kita akan membahas teks eksplanasi bagaimana menghasilkan energi listrik. Kemudian, carilah informasi penting
pada setiap paragraf pada lembar LKPD kalian ya. Nah, anak-anak, kalian sudah membaca bukan? Selanjutnya, marilah kita simak cara kerja pembangkit listrik tenaga air berikut ini. Pembangkit listrik tenaga air atau PLT adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. 4 komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, dung sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Nah, di dalam pipa ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dipakai oleh rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air adalah antara lain sebagai berikut. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam. PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga terjamin. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas bukan? Selanjutnya, silakan kerjakan lembar LKPD kalian bagaimana cara menghasilkan pembangkit tenaga listrik mikrohidro dari gambar di bawah ini. Untuk evaluasi, silakan kerjakan tugas berikut ini. Anak-anak, bagaimanakah pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, hari ini kita sudah mempelajari bentuk kerjasama di bidang sosial budaya anggota ASEAN. Kita sudah mempelajari informasi penting dari teks eksplanasi. Dan kita sudah mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.